Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Hanif, NIM 23010190132. Jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D semester 7. Saya di sini akan mewawancarai narasumber yang bernama Apriyanto. Di sini saya sebagai pewawancara akan menanyakan sedikit cerita tentang Mas Apri itu. Silahkan perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Apriyanto Setiawan. Saya lahir tanggal 3 April 2001 di Temanggung. Umur saya sekarang 21 tahun. Saya dulunya kecelakaan tahun 2015. Itu awalnya saya waktu duduk di bangku kelas 2 SMP itu kecelakaan tabrakan dengan mobil. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Kemudian di sana tidak menerima karena di sana itu alatnya kurang lengkap. Terus dirujuk ke rumah sakit Jogja International Hospital di Jogja. Nah, di sana saya dioperasi 3 kali. Yang pertama itu operasinya gagal, kemudian di operasi kedua itu berhasil. Nah, kemudian setelah berangsur-angsur membaik, kemudian saya melanjutkan sekolah lagi dengan semangat dari teman-teman dan juga dari keluarga. Akhirnya saya kembali ingin bersekolah kembali. Tadinya saya putus asa, tidak mau sekolah lagi. Kemudian dari dukungan dari keluarga dan teman-teman semuanya, saya kembali bersemangat untuk bersekolah kembali. Nah, kemudian untuk keseharian saya sendiri, awalnya itu saya kesulitan dalam berjalan. Awalnya saya setelah pulih itu menggunakan kursi roda untuk sekolah. Kemudian setelah berangsur-angsur membaik, kemudian menggunakan kedua tongkat itu. Kemudian setelah berangsur-angsur membaik, kemudian saya bisa berjalan seperti normal, tapi agak sedikit kesulitan karena otomatis setelah kecelakaan tersebut itu kan menyebabkan cacat permanen. Untuk kemudian hambatan kesulitan itu dalam sekolah itu kan pastinya kalau sekolah itu kan tidak semua sekolah itu kan lantai 1, ada yang lantai 2, akan ada lantai 3. Itu saya kesulitan naik tangga itu. Kalau apalagi kalau hujan itu kan lantainya kan juga licin. Kemudian untuk kegiatan sekarang gimana? Untuk saat ini saya kuliah di UIN Salatiga. Untuk keseharian saya sendiri, saya juga ngaji dan juga kuliah, dan juga kadang-kadang juga sering membuat kerja kelompok, berdiskusi dengan teman-teman, kemudian juga saling berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan, sosial, dan juga keadaan anak muda yang sekarang ini di masa revolusi global yang semakin maju. Tentunya di sisi lain juga harus ikut berkontribusi. Jadinya anak zaman sekarang itu harus punya bakat, harus punya skill mengenai informasi, dan juga agar tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman. Oh iya, dulunya kan itu kecelakaan toh, Mas. Ya. Nah, setelah itu mungkin ada terapi gitu nggak? Untuk terapi itu awalnya itu dulu saya setiap 2 minggu sekali itu terapi. Pertama itu terapi dari tukang pijit, dan juga kontrol kalau sakit itu setiap seminggu sekali, bahkan itu kontrol ke dokter spesialis. Ada yang spesialis tulang. Itu kan dulunya saya kecelakaan kan
otot sarafnya kan putus. Nah itu kadang-kadang untuk berjalan sendiri itu kesulitannya, kadang kalau berjalan jauh itu suka kambuh, terus diurut di tukang pijat terapi setiap 2 minggu sekali. Kemudian kalau sakitnya tambah parah itu kadang juga ditambah dengan obat dari dokter yang menganjurkan untuk obat herbal agar rasa nyerinya itu agar rasanya itu agar semakin reda. Nah terus itu kan dulunya kan sekolahnya lantai 2 ya. Ya itu. Nah, untuk Mas Apri sendiri itu pembelajarannya gimana? Apakah mengikuti seperti siswa biasa atau di ruangan khusus gitu? Untuk ruangan itu sesuai yang ada di sekolah. Kalau waktu SMP itu dulunya itu saya ada ruangan khusus yang dekat dengan pintu gerbang. Tadinya kan saya kelas C, terus dipindah ke kelas A untuk memudahkan berjalannya supaya tidak terjauhkan dari gerbang, agar memudahkan dalam proses belajar. Untuk waktu di MA dulu, saya itu sudah sama seperti orang-orang teman-teman yang lain. Itu kalau ruangannya di lantai 2 ya saya mengikuti di sana, tidak ada ruangan khusus karena di sana sendiri itu ada berbagai jurusan, tapi tidak bisa ditentukan harus memilih ruangan mana, karena ruangan-ruangan itu kan sudah ada yang mengisi. Misal lantai 1 itu kelas IPS, lantai 2 kelas IPA, terus tidak bisa diubah karena itu sesuai dengan ketetapan dari madrasah. Oh, dari Mas Apri sendiri tuh apakah ada keberatan nggak kalau mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut? Kalau tidak keberatan ya tidak bisa ditoleransi ya, karena kan kalau peraturan itu dibuatkan sesuai dengan peraturan yang didapatkan dari peraturan daerah. Itu ya saya kalau kesulitan ya sering kesulitan, tapi ya kadang ada sedikit lah dari guru, dari teman-teman itu juga membantu kalau ada saya kesulitan dalam mencari barang-barang atau mencari mencari sesuatu yang sulit dijangkau, itu bisa meminta tolong teman. Baik, untuk selanjutnya bisa diceritakan awal mula kuliah di UIN Salatiga ini. Saya masuk UIN Salatiga itu angkatan 2020. Pertama saya daftar melalui jalur undangan. Saya diterima di jurusan HTN, Hukum Tata Negara. Kemudian setelah itu saya merasa tidak cocok dengan jurusan tersebut. Kemudian saya daftar lagi melalui jalur UMPTKIN. Alhamdulillah saya diterima di jurusan SPI, Sejarah Pertukaran Islam. Akhirnya saya mengambil itu. Kemudian setelah masuk, saya kemudian mendapatkan beasiswa di semester 5 dari PT PAMA, PT Persada Nusantara, yang di bawah naungan PT Astra Internasional. Untuk beasiswa sendiri itu saya mendapatkan beasiswa dari PT PAMA, yaitu beasiswa disabilitas tuna daksa, yang kemudian beasiswa tersebut itu berlanjut sampai semester 8 sampai lulus, dengan catatan nilai tersebut tidak di bawah 3,0 IPK-nya. Untuk kuliah itu sendiri, saya kesulitannya di perkuliahan itu kadang naik tangga itu susah, karena tangganya sendiri kan tinggi, kemudian harus berpindah dari tempat satu ke tempat lain, dari gedung D menuju gedung C. Itu yang saya rasakan selama ini kesulitannya. Selanjutnya untuk kendala-kendala yang dialami di pondok pesantren itu apa aja?
Untuk kendala-kendala selama saya mondok di pesantren itu saya kesulitan dalam naik turun lantai 1 lantai 2. Itu kan tangganya kan tinggi, saya otomatis kan kakinya sudah cacat permanen, otomatis kesulitan sekali dalam naik ataupun turun dari lantai 1 kemudian lantai 2. Kemudian kendala yang lain juga saat saya mencuci pakaian, itu kan membawa pakaian dari kamar mandi menuju jemuran itu jaraknya jauh dan bebannya juga berat. Dari pondok sendiri mungkin apakah ada ruangan tersendiri untuk Mas Apri? Dari pondok sendiri itu kalau ruangan tuh nggak ada, karena semua kamar di pondok pesantren itu di lantai 2 semua, baik putra maupun putri itu dari 2 semua. Berarti kan kendalanya saat Mas Apri mau ke kamar itu sulit ya untuk Ya, sulit. melalui anak tangga itu. Dalam pondok pesantren itu apakah Mas Apri ada apa ya, ijazah atau apa gitu? Kalau ngaji itu kan dibarengi dengan tirakat riyadhah. Oh, Itu saya dapat dari Bunyai puasa merawat itu tidak makan nasi, itu makan nasi jagung. Selain nasi putih itu nasi jagung saya makan. Ada juga lagi ijazah dari Habib Lutfi Pekalongan, itu manakib Nur Burhan selama 41 hari itu puasa bilaruh, tidak memakan hewan-hewan yang bernyawa seperti ayam atau dan sebagainya. Jadi kalau makan itu bumbunya cuman garam sama bawang-bawang, berambang bawang itu. Dari Mas Sapri sendiri kan katanya kakinya itu sering kumat. Nah, gimana itu di pondok pesantren untuk menangani hal tersebut? Kalau di pondok pesantren, kalau saya kakinya kumat atau sakit atau bengkak bahkan, itu ada podcasteran di pondok pesantren, itu bisa meminta tolong teman yang mengurusi UKS podcasteran untuk meminta obat nyeri atau lain sebagainya. Kalaupun itu tidak mengobati rasa sakit, itu saya bisa kontrol ke dokter spesialis yang ada di Temanggung. Jadi saya setiap bulan itu harus kontrol ke Temanggung di sana untuk mengobati sakit-sakit yang nyeri. Untuk perpulangannya itu Mas Apri membawa motor sendiri atau dijemput oleh orang tua? Kalau saya pulang ke Temanggung itu biasanya diantar teman sekamar atau mungkin diantar pengurus juga bisa. Untuk yang terakhir buat Mas Sapri, apa pesannya untuk kita sebagai orang yang normal? Untuk teman-teman saya yang tidak cacat, tidak disabilitas, harapannya untuk lebih meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu khususnya, karena kesehatan itu mahal harganya. Karena kesehatan itu tidak bisa dinilai dari materi atau uang. Uang bisa dicari, tapi kesehatan tidak bisa dicari. Untuk itu, marilah kita semua, dari saya sendiri khususnya dan teman-teman umumnya, untuk lebih meningkatkan semangat dalam belajar, khususnya dalam mengaji, dalam mencari ilmu apapun itu, agar supaya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, agar bisa menghargai jika kita diberi nikmat kesehatan, lebih bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk ilmu, untuk hal-hal yang bermanfaat itu sendiri. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari wawancara tadi yaitu kita yang diberikan sehat jasmani dan rohani harusnya lebih meningkatkan semangat dalam mencari ilmu, dan contohlah semangat Mas Apri tadi. Dia yang seperti itu aja masih bisa semangat dalam mencari ilmu, masa kita yang sehat kok kalah? Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Apri yang sudah menjelaskan biodata serta kesehariannya gimana, dan
apa ya, latar belakang masalah yang lalu, kemudian ada terapi atau tidaknya tadi kan udah ada ya Mas. Iya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.